Syukur kita memang terbatas, Oke. tapi nikmat dari Allah tiada terbatas. Miniatur apa itu, Ustaz? Miniatur kerajaan musuh berpadu padan dalam memori. Wah, luar biasa. Masya Keren kan? Allah. Semuanya. Applause. Dan dompet pun Tidak terbatas. kosong semua. Kosong semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Al-Fatih Peradaban Islami dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan podcast bersama salah seorang terpenting di Al-Fatih Peradaban Islami. Alhamdulillah ini Ustaz, kita bagaimana keadaan sekarang, Ustaz? Alhamdulillah, berkat karunia Allah Subhanahu wa taala sehat, Sehat semua ya? sehat, keluarga sehat. Dompet sehat, Ustaz, dompet. Alhamdulillah, rezeki Allah maha luas. Oh, malus ya. Aman berarti, Ustaz nih. Syukur kita terbatas, tapi nikmat Allah sangat tidak terbatas. Allahu Akbar. Dan dompet pun Tidak terbatas. kosong semua. Kosong semua. Masya Allah, para sahabat dimanapun Anda berada, ini baru pertama ngomong aja beliau sudah mengeluarkan senjata-senjata motivasinya nih. Tapi kali ini kita akan mengupas tuntas tentang Al-Fatih Peradaban Islami. Apa sih sebenarnya itu Al-Fatih Peradaban Islami, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyajhihu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sebenarnya apa sih Al-Fatih Peradaban Islami ini? Iya. Apa sih Yayasan Al-Fatih Peradaban Islami ini? Sehingga kenapa nama ini menjadi sebuah nama pilihan Iya. bagi kami, bagi tim kami, bagi Iya. manajemen kami. Oke. Kenapa Al-Fatih Peradaban Islami? Iya, kenapa harus Al-Fatih? Kenapa harus ada Al-Fatih? peradaban dan Islaminya? Iya, Apa hubungannya? Apa hubungannya kan? Nah, sedikit mungkin kami jelaskan bahwa kami Terinspirasi awalnya, Ustaz ya. awalnya terinspirasi Iya. dari seorang tokoh Tokoh besar. umat Islam Oke. yang sudah diramal mungkin ya Sudah diramal. oleh baginda Rasulullah SAW Oh. bahwa kelak akan lahir Oke. sebuah pemimpin terbaik Di dunia. Dan memiliki pasukan terbaik di dunia, ya kan? Dan mempunyai masyarakat terbaik di dunia. Iya. Masya Allah. Iya. Dari situ kami dan semua manajemen mendapatkan sebuah Inspirasi dari sosok ini. yang sudah diramalkan oleh Rasulullah. SAW. Tapi ngomong-ngomong, siapa ini, Ustaz nih? Ini tambah penasaran kita nih, Ustaz nih. Nah, ya, tokoh ini Oke. bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Juga ada nama Muhammadnya, Ustaz ya. Ada nama Muhammadnya, Masya Allah. Al-Fatih. Nah, Masya Allah. jadi Muhammad Al-Fatih yang sejak kecil, Yang sejak kecil. yang usianya di usia 8 tahun sudah hafiz Quran. 8 tahun sudah hafiz 8 Quran, tahun Ustaz. sudah hafiz Quran. Masya Allah. Dan di usia 12 tahun beliau sudah membuat sebuah miniatur. Miniatur apa itu, Ustaz? Miniatur kerajaan musuh. Kerajaan musuh. Kerajaan musuh dibuat miniaturnya sama beliau. Dibuat strategi langkah-langkah bagaimana untuk Mengalahkan musuh itu. Oh, Allahu Akbar. Imperium besar pada saat itu. Iya, yang di situ notabene kaum kufar, Nasrani. Iya. Kaum muslimin pada saat itu lemah. Kaum muslimin pada saat itu kalah di berbagai dunia. Di berbagai pelosok dunia kalah dan di bawah kekuasaan imperium besar ini. Kalah ini dalam artian kekuasaan, Ustaz ya. Kekuasaan. Oke. Jadi Muhammad Al-Fatih Oke. di usia 12 tahun beliau sudah membuat sebuah miniatur bagaimana mengatur strategi perang agar imperium besar ini bisa dikalahkan.
Karena iya, beliau iya, teringat iya. dengan sabda Nabi SAW Bahwa nanti suatu saat gitu kan, kelak kelak akan lahir Mm-mm. seorang pemimpin terbaik dan memiliki pasukan terbaik yang akan mengalahkan dan meruntuhkan imperium besar tersebut, yang dimaksudkan adalah Konstantinopel. Konstantinopel. Jadi Muhammad Al-Fatih teringat dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak nanti akan ada pemimpin terbaik dan pasukan terbaik saat Iya, itu. iya, 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 iya. Oleh karena itu beliau memiliki motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat bagaimana beliaulah gitu Mm-mm. yang menjadi seorang pemimpin terbaik dan memiliki Oh. pasukan terbaik itu. Jadi memang sejak kecil sudah ada keinginan. Sejak kecil sudah ditanamkan. Oh, sudah Dan beliau ditanamkan. memiliki guru Memiliki guru. namanya Ahsan Sudin. Oh. Jadi semua tokoh-tokoh besar itu Mm-mm. memiliki guru. Makanya kita harus belajar, harus selalu memiliki guru. Guru. Sebagaimana Al-Quran, kita harus punya guru yang Guru. mentalaki. Betul. Sehingga sanatnya jelas. Jelas. Iya, betul. Jadi sanat itu akan menjaga Keutuhan riwayat Al-Quran itu. Iya, Al-Quran betul. itu Baik. dan menjaga kesucian Al-Quran tersebut. Betul. Begitupun dengan tokoh-tokoh besar. Iya. Tokoh-tokoh besar di Islam itu pasti memiliki guru. Memiliki guru semua Sat ya. Guru spiritual gitu kan, kalau kalau di Guru spiritual. tokoh-tokoh Iya, sekarang iya, kan iya. begitu. Iya, Ada iya. guru spiritual, ada guru spiritual yang memang ke kiri-kirian gitu kan, Ke kiri-kirian. yang jatuh malah kepada kesyirikan, Oke. dukun lah, Oh. paranormal lah, segala macam yang itu yang harus kita hindari. Itu lewat spiritualnya kali Sat. Offside kali ya, Offside. spiritualnya. Jadi spiritual yang memang sesuai dengan syariat Islam. Oh. Spiritual atau guru atau syekh yang memberikan bimbingan. Artinya memang guru spiritual ini mendekatkan seorang muridnya kepada Allah tentunya. Sat. Nah, sahih betul. Iya. Sebentar, Pak. Iya. Jadi Muhammad Al-Fatih Mm-mm. memiliki guru namanya Ahsan Sudin. Guru beliaulah yang membimbing Muhammad Al-Fatih menjadi tokoh yang besar. Melalui Ada sebuah kisah. Jadi pada suatu ketika Muhammad Al-Fatih Uh-uh. tidak sedang melakukan apapun, tidak sedang melakukan tidak apapun. melakukan kesalahan apapun, Oh, tidak melakukan kesalahan apapun. tidak melakukan kesalahan apapun, tidak melakukan apapun, tiba-tiba Tiba-tiba. syekhnya ini, gurunya itu memukulnya Oh, dipukul. dengan pukulan yang keras. Wah, kenapa tuh Sat? Nah, Muhammad Al-Fatih tidak bertanya, Tidak bertanya. tidak bertanya. Muhammad Al-Fatih diam. Padahal dia dipukul Padahal dipukul oleh gurunya. oleh gurunya Kalau dan sekarang Sat, jangan kan dipukul Sat. dicubit saja. Dicubit aja udah lapor Sat. Lapor dan lapor polisi. Lapor polisi, Luar ya? biasa. Masya Allah. Iya, Ini iya. ya Perbedaannya Sat ya. adab ya. Adab. ya. Oh, Adab iya, seorang murid kepada guru yang tergerus, yang sudah sedikit demi sedikit tergerus, sehingga banyak murid yang suul adab, Suul adab Sat ya. rusak adabnya. Masya Allah, Masya Allah. Itu juga yang melandasi Uh-uh. kami ya, membuat sebuah Nama. mahad Ma'had. nanti, Iya. mahad tahfizul Quran Iya. bersanad, yang salah satu kurikulumnya adalah adab. Ada. Betul. Masya Allah. Jadi Karena mengedepankan adab Sat ya. Betul. Hmm. Selain ilmu, adab, Adab, yang paling iya. utama. Baik. Seperti itu. Jadi Muhammad Al-Fatih Mhm. suatu ketika dipukul tanpa sebab, Tanpa sebab. Oke. oleh gurunya. Mm-mm. Lantas dia Diam dia saja. Oh, diam Dia saja nggak begitu. tahu kenapa masalahnya, cuma dia diam. Tapi beliau memendam, bukan mendendam, memendam. Artinya selalu Sebuah timbul pertanyaan. pertanyaan. Iya, selalu timbul Kenapa pertanyaan. saya dipukul gitu ya? Kenapa saya dipukul? Tapi Padahal tidak bertanya dan tidak protes juga sama gurunya. tidak bertanya dan tidak protes. Oh iya, iya, iya. Nah, Ini semakin menarik nih Sat. Mungkin boleh sambil minum kopi satu. boleh. Oh, iya. Suara saya sedang serak, Oh, iya. sudah serak-serak juga soalnya. Masya Allah, minum dulu Sat. Nah, Iya, kita lanjut ya. iya. Silakan Sat. Jadi Muhammad Al-Fatih setelah sekian waktu, Oke. sekian lama
gitu kan. Heeh. Setelah sekian waktu, sekian lama, beliau sudah menaklukkan Konstantinopel. Oh, jadi dari cita-citanya dan didikan yang tadi, Iya, lalu kemudian beliau benar-benar berhasil ya berhasil menaklukkan menaklukkan Konstantinopel itu. Konstantinopel. Allahu Akbar, masya Allah. Allahu Akbar. Dan beliau saat itu menemui Samsudin dan beliau Gurunya yang tadi itu gurunya saja? yang tadi. Oke. Dan beliau bertanya, ya Syekh, Hmm. ada satu hal yang masih menjadi Pertanyaan. pertanyaan, Heeh. kegelisahan, Oke. apa ya, mungkin sedikit rasa kesal juga. Kesel juga. Oh, ada sedikit ada renyah-renyah kesal gitu Iya, ya. karena tidak ngapa-ngapain, Tiba-tiba dipukul. tiba-tiba Saya juga dipukul. sebenarnya kalau tiba-tiba dipukul bisa marah Nah. juga. Ustaz. Karena memang adab seorang murid dulu sudah terbina, Iya, terbentuk gitu. Ustaz, ya. terbentuk Iya. gitu kan karakternya, Mm-mm. maka Muhammad Al-Fatih tidak bertanya dan tidak melakukan apapun gitu kan. Kalau sekarang sudah lapor polisi, bakal polisi, dituntut Ustaz. dan gurunya dipenjara gitu kan. Betul. Nah, ini masalah problem. Jadi Muhammad Al-Fatih langsung menemui Samsudin dan beliau bertanya, Aha. ya Syekh, dulu saat aku kecil Mm-mm. ada perbuatan Syekh Mm-mm. yang menjadi pertanyaan besar buat aku, Mm-mm. kata Muhammad Al-Fatih. Pada saat itu aku tidak melakukan apapun, Mhm. aku tidak berbuat apapun, tapi kenapa engkau tiba-tiba memukulku? Allah. Padahal aku tidak memiliki kesalahan. Mhm. Gitu. Lantas Samsudin tersenyum Tersenyum. dan Samsudin kabarkan kepada Muhammad Al-Fatih bahwa ini adalah sebuah pelajaran besar. Pelajaran besar. Ini adalah ibroh yang besar Oke. yang ingin ditanamkan oleh Samsudin Mm-mm. kepada Muhammad Al-Fatih, Oh. bahwa ini adalah pelajaran di saat engkau nanti, Oke. karena Samsudin tahu Tahu. Muhammad Al-Fatih akan menjadi seorang pemimpin Oh, besar. jadi gurunya sudah ada bayangan ke Sudah ada depannya. bayangan. Hmm. Karena beliau melihat potensi yang sangat besar Dan di memang diri memang Muhammad Al-Fatih. kelebihan guru spiritual adalah seperti itu Seperti saja. itu. Karena dia memiliki ilmu hadis tadi itu. Basiroh, Iya, iya betul. basiroh yang besar Iya. dari Samsudin bahwa memang anak ini Mm-mm. memiliki potensi yang besar menjadi seorang pemimpin besar, gitu kan? Iya, iya, Walaupun iya. si Samsudin tidak tahu kalau akan menjadi seorang pemimpin terbaik Di dunia ini. yang menaklukkan Konstantinopel. Iya, iya, Tapi iya. Samsudin melihat potensi besar. Mm-mm. Nah, lalu Syekh Samsudin melanjutkan perkataannya. Kenapa saat itu aku memukul engkau? Wahai Sultan, sudah jadi Sultan. Sudah jadi raja karena sudah membebaskan Sudah, Konstantinopel betul, juga. ya. betul. Kenapa pada saat itu aku memukul engkau? Agar engkau selalu ingat bahwa sebuah kejoliman itu, Iya. sebuah kejoliman itu tidak mengenakan. Oh. Jadi ada ibrah pelajaran penting yang Iya. Samsudin tadi itu gurunya Saya bahwa kezaliman itu zalim kan ya, memukul Muhammad Al-Fatih tanpa ada tanpa kesalahan, ada sebab, tanpa ada kesalahan. Iya, Itu sebuah kezaliman. betul. Dan ini menjadi penekanan, targib Pelajaran oleh juga ya, Ustaz. pelajaran dari Samsudin Bahwa melakukan sebuah kezaliman itu adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Karena Orang- saking tidak enaknya gitu ya, walaupun dari kecil sampai dia bahkan sudah membebaskan jadi raja masih ingat. Dan itu menjadi menempa pribadi Muhammad Al-Fatih, Aha. menempa dirinya Aha. menjadi orang yang adil. Oh, ya, mulai paham sedikit. Ya. Jadi menjadi orang yang Adil. adil Mhm. dan tidak berani berbuat zalim. Tidak berani berbuat zalim. Betul. Jadi
kalau misalnya kita lihat dari sejarah yang antum sampaikan, Ustadz, memang gurunya ini sudah memberikan pendalaman atau juga pendidikan yang kedepannya Muhammad Al-Fatih sendiri itu dari perasaan itu dia bisa merasakan bahwa kita tidak boleh kalau harus tidak adil misalnya. Kita Zolim. tidak boleh berbuat zolim. Betul, sahih. Dari pelajaran kecil seperti itu Dari saja. pelajaran kecil, dan Masya itu Allah. sebuah pelajaran adab yang agung, adab yang mulia, Iya, iya, sehingga menjadi sebuah penanaman karakter yang bagus, iya, iya, betul, betul. karakter yang positif, yang diselami, Mhm. ya, yang meresap ke jiwa seorang Muhammad Al-Fatih, Al-Fatih. Yang akhirnya yang akhirnya dengan beliau semangat dengan ibroh itu, Mhm. beliau menjadi seorang yang pemimpin yang adil, Mhm. dan beliau menaklukkan Konstantinopel. Allahu Akbar. Ternyata Muhammad Al-Fatih adalah pembebas Konstantinopel. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Ya. Jadi Ya. inspirasi itulah Inspirasi itulah yang dari membuat Mhm. kami, Mhm. manajemen kami, Iya. tim kami membuat yayasan namanya Al-Fatih Peradaban Islam. Islami. Artinya diawali dengan Al-Fatih tersebut itu saja. Nah, Semangat dari situ saja. semangat dari situ. Baik, baik. Kami ingin memunculkan Ingin memunculkan tokoh-tokoh besar kembali. yang Bagaimana tokoh-tokoh seperti Muhammad Al-Fatih Allahu Akbar. nanti di Masya akhir Allah. zaman, atau sekarang memang sudah akhir zaman yang kita harus persiapkan gitu. Iya, 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 iya. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Tapi sekarang mungkin kita sudah paham Ustadz, bahwa Ustadz ternyata Al-Fatih Peradaban Islami itu memang satu lembaga yang memang berkonsen untuk kemudian melahirkan generasi-generasi terbaik seperti Muhammad Al-Fatih yang berakhlakul karimah dan pejuang yang hebat, bahkan pasukan terbaik di dunia. Kalau begitu Ustadz, apa kira-kira program-program yang langkah-langkah konkret yang Al-Fatih Peradaban Islami akan lakukan? Nah, jadi lembaga kami Ya, sebenarnya memiliki banyak program, banyak program. banyak Ustadz. program. Baik. Tapi skala prioritas yang sekarang kami mulai Mhm. itu adalah, ya, harapan kami, cita-cita kami, asa kami Mhm. itu membuka Membuka apa itu Ustadz? membuka sebanyak-banyaknya mahat. Oh, jadi karena ingin melahirkan generasi-generasi seperti Muhammad Al-Fatih Nah. tadi, jadi ingin membuka sebanyak-banyaknya mahat. Sebanyak-banyaknya mahat. Ini Kalau bagaimana bisa- Ustadz kalau ada yang mau kerjasama? Mungkin ada pemirsa yang mau kerjasama dengan dengan Al-Fatih, bagaimana Ustadz? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Masya Insya Allah kita bisa sinergi. Bisa sinergi Ustadz, ya, Dengan dalam tentu dalam pembuatan mahat itu Ustadz, ya. Betul. Nah. Kalau begitu Ustadz, ini kan salah satu program ya Ustadz, ya. Dan mungkin ini yang sangat menarik juga Ustadz, ya, karena terkait dengan generasi. Bisa nggak Ustadz sedikit diulas tentang mahatnya, bagaimana di dalamnya dan sebagainya Ustadz. Jadi Yayasan Al-Fatih Peradaban Islami atau disingkat API, Mhm. Yayasan API, kita sudah membuka Sudah membuka satu mahat. satu mahat. Jadi sudah ada satu mahat ini. Satu Ustadz. mahat itu Oke. free, gratis. Wah, Masya Allah. Sudahlah isinya Al-Quran, ditanamkan peradaban yang luar biasa seperti itu, gratis lagi Ustadz. Gratis. Dan pembimbingnya Pembimbingnya itu kita datangkan langsung dari Maroko. Allahu Akbar, Masya Allah, langsung dari Maroko Langsung Ustadz, ya? dari Maroko. Wah, Dan luar biasa. beliau sudah memiliki sanad. Selain Hafiz Quran 30 juz, Qiraah Sab'ah, Iya. dan beliau sudah memiliki sanad Quran. Jadi memang pengajarnya bukan sembarang, Bukan sembarangan, gratis, tapi pembimbingnya berkualitas. berkualitas. Betul. Dan memang ya sesuai dengan inspirasi tadi kalau begitu Ustadz, ya, bahwa Muhammad Al-Fatih itu memiliki guru, dan dari guru itu kemudian dia punya semangat yang kuat, dan gurunya bukan sembarang guru Bukan ternyata. sembarangan guru. Masya Allah, luar biasa. Dan gurunya yang kami datangkan itu, Masya Allah, tawadunya luar biasa. Tawadu Ustadz, ya. Tawadunya luar biasa, adab dan akhlaknya luar biasa, Mm-mm. sehingga setiap kami ya membersamai beliau Aha. itu di setiap perjalanan, Masya Allah, beliau selalu berzikir. Berzikir. Itu yang membuat kami takjub. Gitu. Jadi beliau tuh setiap perjalanan di mobil selalu berzikir dalam perjalanan. Masya Allah. Ini menjadi
apa ya, pelajaran buat kami juga yang kadang jarang mengingat gitu. Ya sering Mengingat. kita kadang-kadang Lalai. mungkin lalai gitu Betul, Ustaz, ya. betul. Jadi memang mungkin pengajarnya sudah luar biasa Nah, dan terbiasa dengan akhlak seperti itu akhlak Ustaz, yang ya. luar biasa. Dan ini yang mau ditanamkan di Al-Fatih ini Ustaz. Betul. Al-Fatih Peradaban Islami. Masya Allah. Baik, ada Jadi- lagi nggak Ustaz yang bisa diulas tentang Nah, ini? Jadi kami sudah membuka satu mahat namanya Mahat Lauh Qurani. Ma'had Lauh Lauh Qur'ani. Qur'ani. Catat para pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, Mahat Lauh Ma'had Qurani. Lauh Qur'ani. Iya. Jadi Mahat Lauh Qurani ini memiliki program. Oh, ada lagi programnya, Ya, Ustaz. Jadi memiliki Ma'had Lauh Qur'ani ini salah satu rangkaian daripada Al-Fatih Peradaban Islami, dan di Ma'had Lauh Qur'an juga sudah ada program lagi, Ustaz. Nah, betul. Baik, apa itu, Ustaz? Jadi program kami itu pertama adalah program Tahfizul Quran bersanad. Tahfizul Quran bersanad. Bersanad. Tentu sampai kepada Rasulullah, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi riwayatnya sampai kepada Rasulullah SAW. Baik. Program pertama adalah Al-Quran Tahfiz Al-Quran bersanad. Lalu program berikutnya dengan metode ya, Afwan. Dengan metode kita menghafal Al-Qurannya, tahfiznya itu dengan metode lauh. Apa itu, Ustaz, metode lo? Saya juga kayaknya belum terlalu ini, Ustaz. Coba. Metode lauh mungkin kalau pemirsa Oke. ATC yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Masya Allah, amin. Jadi kalau ketik di internet ya, jangan sebutkan inilah mesin pencarinya nanti. Oh iya. Itu kan buatan. Intinya kita- Walaupun kita masih ketergantungan Oke, tinggi gitu kan, karena siap. kita belum punya ya. Masya Allah. Jadi ketik di internet, program lauh. Program Lauh. 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 Nah. Oke. Lauh. Iya. Nah, program lauh ini kalau kita lihat ya, memang kami juga terinspirasi sebenarnya. Terinspirasi juga. Terinspirasi dari awalnya dari negara Maroko, Oke. Oh iya. Mauritania, Mauritania. Aljazair, Oke. dan beberapa negara Timur Tengah. Ya, walaupun program ini atau metode ini itu sudah ada sejak dulu. Artinya memang program ini sebelumnya sudah Sudah ada. Sejak Bukan program yang baru. Ulama terdahulu. Oh. Jadi ulama-ulama iya. terdahulu sudah menerapkan metode ini untuk murid-muridnya, santri-santrinya gitu kan, mad'u-mad'unya, untuk menghafal Quran dengan metode seperti Lauh menulis. itu. Oh, jadi lauh itu menulis, Syekh. Jadi metode lauh ini adalah menulis di sebuah media. Itu media kalau dulu tuh mungkin dari apa? Tulang. Dari tulang, Dari kayu, daun, daun dari gitu. kayu, dari akar-akar apa? Kulit, ya. kulit kayu, Kulit, kan? iya, betul. Nah, kalau kami sekarang kami menggunakan media kayu yang sudah ditipiskan. Ya, artinya lebih maju lah ya. Iya, Aha. sedikit lebih maju. Aha. Jadi kayu ditipiskan mungkin sekitar ya 2 sentian lah ya tipisnya. Terus 2 senti. ukurannya tuh sekitar lebarnya itu 40 cm lebar, tingginya itu sekitar 50 sampai 55 cm. Media untuk Metode untuk menulisnya menulisnya itu. itu. Jadi Al-Qur'annya ditulis di Jadi Al-Qur'annya itu ditulis di media tersebut Oke. menggunakan tinta. Allah Akbar. Tintanya tinta khusus. Tinta khusus. Dan pulpen ya, Ya. kalau bahasa kita Penanya. pulpen, penanya itu juga terbuat dari bambu. Bambu. Jadi bambu yang dibelah Oke. lalu ditipiskan ujungnya, Aha. itu menjadi pena. Oh, jadi Dicelupkan di tinta terus ditulis di papan lauh tersebut. jadi anak-anak yang menghafal, para pemirsa, tidak hanya sekedar menghafal saja, Nah, tapi dia juga sambil menuliskan diajarkan. huruf-huruf Al-Qur'an tersebut. Jadi Luar biasa. ketika menulis Heeh. itu juga diajarkan tahsin dan tajwidnya. Jadi selain daripada menulis, Nah, juga sambil diajari sambil diajarkan tahsin. ditalaki, Oh, ditalaki, jadi benar-benar ditahsin. mendalam ini saja. Jadi sambil menulis Hmm. ditalaki, diajarkan tahsin dan tajwidnya yang baik dan benar. Wah, luar biasa. Jadi nih. itu bisa mempersingkat waktu
Apanya nih Ustaz? Mempersingkat waktu apa Jadi nih? mempersingkat waktu belajar dari murid tersebut. Mm-mm. Kalau biasanya ya, jadi murid itu enggak menulis diajarkan makhrajul huruf, Iya, po gitu kan. iya, Kok gitu. iya. Dan lain-lain gitu ya. Artinya ada fase belajar makhraj, fase menghafal Betul. dan betul. sebagainya. Kalau ini dalam satu waktu satu waktu sudah terajarkan menulis, semuanya. Sambil diajarkan tahsin dan tajwid. Oh, jadi satu waktu ada tahsin, ada menulisnya, Nah. ada tahfiznya juga. Nah, betul. Dan Allahu itu Akbar. mempersingkat waktu murojaah. Oh, juga Jadi mempersingkat waktu murojaahnya. Kalau metode tahfiz yang lain kan Mhm. dia menyetor. Oke, Menyetor cepat. Mungkin dia menghafal Al-Qur'an tuh cepat. cepat. Setoran Iya, juga betul. cepat gitu Iya. kan. Tapi waktu murojaahnya yang lama. Oh iya iya. Biasanya kenapa? Karena sering Hmm. lupa. Cepat lupa juga ya. Cepat lupa kan? Cepat hafal, cepat Nah, lupa juga. cepat gitu. apa? Cepat lupa juga. Itu metode yang biasa. Iya. Yang biasa di Indonesia lakukan seperti itu. Nah, bedanya dengan metode lauh ini, Iya. menulis di lauh, selain dia menulis, dia menghafal huruf-huruf, Mm-mm. dia juga belajar tahsin dan tajwid, Iya. dia juga makhrajul hurufnya juga Dibenarkan. dibenarkan, Mm-mm. gitu kan? Nah, itu yang memperkuat Hafalan si santri. daya ingat si santri. Oh iya. Jadi kami memiliki sebuah semboyan. Apa itu semboyannya saat itu? Ah, Apa artinya semboyan ini? Semboyan dalam menghafal Quran ya, Al-Qur'annya. tahfiz Qurannya Oh, dengan metodologi oke. itu. Metodologi itu. Jadi dengan metodologi itu Mm-mm. kita memiliki semboyan menghafal Al-Quran metodologi Iya. kuat mengakar dalam kepala, Kuat mengakar dalam kuat kepala. mengakar dalam kepala, Oke. meresap ke dalam jiwa, Meresap ke dalam jiwa. sinergi mata dan jari Sinergi mata dan jari. berpadu padan dalam memori. Wah, luar biasa. Masya Keren kan Allah. Applause. semboyannya? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi- Ini yang akan ditanamkan kepada anak-anak Nah, tentunya. Santri-santri yang menghafal di situ saja ya. Kita akan menanamkan semboyan ini Mm-mm. ke santri-santri kita, ke tulab dan tolibat kita, Iya, bahwa menghafal Al-Quran iya. dengan metodologi kuat mengakar dalam kepala, meresap ke dalam jiwa, Oke, sinergi mata dan jari oke. berpadu padan dalam memori. Allah Akbar. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ismail atas pemaparannya tentang program metode law yang sangat luar biasa para pemirsa, dan ini sangat penting untuk generasi-generasi kita. Mudah-mudahan Anda dan ataupun kerabat ataupun sahabat di rumah terpilih ya menjadi salah seorang santri yang berkesempatan mendapatkan metode law. Terakhir, kita akan tanyakan kepada Ustadz Ismail tentang apa goals terbesar, apa yang diimpikan oleh Al-Fatih Peradaban Islami. Jadi seperti yang tadi sudah kami paparkan, Ya, bahwa kami terinspirasi dari seorang tokoh besar, dari seorang tokoh besar. Muhammad Al-Fatih, Masya Allah. yang beliau menjadi seorang pemimpin terbaik Mhm, dan memiliki pasukan terbaik. mhm. Goalnya, kami berharap Oke. santri, tulab dan tolibat kami nanti kelak Mhm. menjadi Al-Fatih berikutnya. Masya Allah. Allah Jadi Akbar. menjadi kader atau estafet dakwah selanjutnya Mhm. dari Muhammad Al-Fatih Dari Muhammad Al-Fatih. yang akan menaklukkan, Apa yang mau ditaklukkan nih Ustadz nih? yang akan menaklukkan mungkin ya, Ya. bukan bukan imperium yang besar, Iya. minimal menaklukkan hati-hati yang masih jauh dari nilai-nilai keislaman, Allah Akbar. hati-hati yang masih salah jalan, Salah jalan. jiwa-jiwa yang masih Mhm. jauh dari nilai-nilai syar'i. Iya, iya. Itu saja dulu kita berharap, Minimal itu saja. minimal itu. Masya Allah. Goalnya nanti mungkin seperti Muhammad Al-Fatih. Allah Akbar. Kita harap. Baik. Tapi selain itu Ustaz, Mhm.
Kami kan tadi baru memaparkan Satu program. Ada program-program yang program lain. lainnya. Maka dari itu jangan kemana-mana karena masih banyak program-program yang lainnya dan tentu bakal menarik lagi. Ini baru satu program, masya Allah luar biasa sekali. Baik Ustaz Ismail, satu penggalan atau dua penggalan kata terakhir, motivasi quote dari Ustaz Ismail untuk para pemirsa dimanapun berada. Syukur kita memang terbatas, Oke. tapi nikmat dari Allah tiada terbatas. Masya Allah. Itu yang harus kita tanamkan. Walaupun kita syukur kita sedikit, tetap bersyukur. Walaupun kita dilanda ujian segala macam, tapi ingat, pasti niscaya Allah berikan nikmatan yang luar biasa nanti. Maka semboyan yang saya tadi sampaikan bahwa nikmat Allah itu tiada terbatas. Allah. Syukur kita terbatas, tapi nikmat Allah tiada terbatas. Masya Maka Allah. jangan berkecil hati. Allah akan memberikan rizki, nikmat dari arah yang tidak disangka. Kalau kita bersyukur. Kalau kita bersyukur. Nah. Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada bisa mencatat dan mengambil faedah dari kata quotes dari Ustaz Ismail sampaikan. Syukur kita terbatas, tapi nikmat Allah tidak terbatas. Maka selalulah bersyukur baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Para pemirsa, sekian dulu untuk podcast kita kali ini bersama Ustadz Ismail. Insya Allah tetap nantikan podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.